Salam sejahtera bagi kita sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 14 November tahun 2020. Nas hari ini Matius pasal 12 ayat 43-45 dengan perikop kembalinya roh jahat. Mari berdoa. Dengan kerendahan hati kami memerlukan hikmat dan pimpinan dari Tuhan untuk memahami dan mengerti firman-Mu pada saat ini, sebab kemampuan kami untuk itu sangat terbatas. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu, menolong juga jemaat yang mendengarkannya. Bahkan diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, bagi sesama kami, bagi sekitar kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang diceritakan kembali oleh Matius ini merupakan respon Yesus atas sikap beberapa ahli Taurat dan orang Farisi di dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 38-42. Saat itu mereka meminta tanda atau bukti yang harus Yesus perlihatkan bagi mereka yang menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi saudaraku, Yesus tidak meladeni permintaan itu, sebab sebenarnya mereka sudah tahu, tetapi mereka mengeraskan hati terhadap kenyataan tersebut. Karena itu, mengapa Yesus mengatakan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia, maksudnya hal ini berhubungan dengan ketidaksetiaan mereka terhadap Allah dengan mencintai ilah-ilah lain, tidak akan diberikan tanda. Sebaliknya saudaraku, Yesus memberikan bukti, yaitu mengingatkan mereka akan tanda atau peristiwa yang dialami oleh Yunus, di mana peristiwa itu merupakan berita Allah bagi penduduk Niniwe. Dan Salomo adalah juga bukti hikmat Allah bagi Ratu Sheba atau Ratu Selatan. Dan Yesus sendiri sebenarnya mau mengatakan kepada mereka bahwa dirinya adalah tanda dari Allah. Tapi saudaraku, mereka gagal mengenalinya. Mereka buta dan tuli, tidak dapat mengenali Allah. Tepatnya mereka mengeraskan hati dan menolak kenyataan itu. Untuk itu Yesus memberikan perumpamaan yang ringkas tentang tubuh dalam tanda petik berhantu dalam ayat 43-45. Saudaraku, ini sebenarnya merupakan sindiran pedas bagi ahli Taurat dan orang Farisi yang mau mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah mendengar tentang Yesus anak Allah. Seharusnya mereka memberikan tempat bagi Yesus dalam hati dan kehidupan mereka. Sebab dengan demikian maka kehidupan, pemahaman mereka akan diperbaharui dan roh jahat berupa kekerasan hati dan kedegilan akan keluar dari tubuh mereka. Namun karena mereka tidak mengisi dengan hal-hal yang baik, maka roh jahat yang keluar dari tubuh tadi kembali kepada tubuh atau rumah yang ditinggalkan. Roh jahat itu mencari kesempatan untuk menempati dan menguasai wilayahnya yang telah hilang. Padahal tubuh atau rumah itu telah bersih dan siap diisi dengan hal-hal yang baru dan baik. Akibatnya ketika roh jahat itu kembali masuk, maka sikap, kelakuan si empunya tubuh atau rumah akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Saudaraku, dari nas ini kita mendapat pemahaman bahwa menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus saja tidak cukup. Kita perlu menindaklanjuti dan mengerjakan hal-hal yang baik yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Harus kita kerjakan. Ketika seseorang merasa cukup menjadi Kristen sebagai identitas, maka tidak heran apabila dalam kehidupannya ia melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan kehidupan Kristiani yang sudah bertobat. Misalnya, masih berjudi, pemabuk, korupsi, mencuri, dan sebagainya. Dan orang-orang di sekitar akan mudah mengatakan, orang Kristen kok begitu perbuatannya? Atau kelakuannya seperti tidak orang Kristen. Saudaraku, dalam hal ini yang salah bukan agama atau ajarannya, tetapi oknumnya yang tidak mengisi hidupnya dengan ajaran Kristus, yang membiarkan hatinya kosong sehingga kembali dikuasai oleh roh-roh jahat. Seorang pemabuk atau pecandu narkoba misalnya, sekalipun berapa kali ia direhab
atau bertekad berhenti minum minuman keras. Tetapi jika ia tidak mengisi dan menyibukkan diri dengan hal-hal positif, biasanya cenderung akan kambuh lagi, bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya. Nah, demikian pula halnya dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri manusia. Ketika ingin berhenti dan bertobat, ia harus mencari kesibukan, mencari kegiatan lain yang positif agar hal-hal negatif sebelumnya bisa ditinggalkan, dan tentu harus berjuang dengan upaya tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh. Saudaraku, hari ini merupakan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Makna dari renungan hari ini adalah tiap-tiap keluarga bertanggung jawab atas pertumbuhan mental dan kepribadian serta iman anak-anak dalam keluarga masing-masing. Belajar dari orang Farisi dan ahli Taurat yang gagal merespon kehadiran dan kebaikan Yesus. Kiranya tiap keluarga, dalam hal ini orang tua, memiliki panggilan untuk membina dan mengenalkan Allah dalam kehidupan anak-anak, dan mengisi hidup mereka dengan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah, dengan menanamkan nilai-nilai hidup dan iman yang menjadi warisan yang abadi bagi mereka, termasuk mengajarkan mereka mengerjakan hal-hal positif sebagai karya hidup bagi Allah. Dengan demikian diharapkan setiap keluarga dan generasi penerus menjadi generasi yang tangguh, kuat, tidak mudah terombang-ambing, dan punya prinsip yang kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh apapun juga yang ditawarkan oleh dunia ini, sehingga kehidupan berkenan bagi Allah. Amin.